2020 kemarin, sejak pandemi melanda seluruh manusia di bumi, dunia kita itu berubah drastis. Kebiasaan manusia semua berubah. Tapi di situ ada hal yang menarik. Jadi di tengah uncertainty atau ketidakpastian dan juga bencana ekonomi besar, ada fenomena muncul di Indonesia, yaitu meningkatnya minat pada literasi keuangan. Jadi dari mulai belajar investasi, mempelajari kebebasan finansial dan juga dana darurat, uang pensiun, semua itu mulai sadar. Semua orang Indonesia mulai sadar. Nah, generasi muda kita sekarang tuh mulai tahu kalau uang itu bukan cuman sekedar alat untuk hidup, tapi juga bisa menjadi alat untuk menghasilkan uang yang lebih banyak lagi dan juga mewujudkan impian. Jadi pandemi kemarin itu memaksa kita semua untuk berhenti dari segala aktivitas dan juga kita stay di rumah. Jadi ketika kegiatan banyak orang ini berhenti, pasti mengarah ke apa? Penghasilan orang banyak terhenti juga. Nah, di sini kesadaran orang tentang pentingnya mengelola uang itu bangkit. Jadi bergayung bersambutlah ke banyak influencer keuangan, financial consultant, segala macam itu muncul di sosial media sharing tentang keuangan, investasi, menabung, segala macam. Jadi platform-platform YouTube, Instagram, TikTok itu seakan-akan jadi kelas gratis buat mereka yang ingin belajar mengatur keuangan. Ini juga nggak hanya belajar tentang menghemat pengeluaran seperti yang diajarkan di sekolah pada umumnya ke kita. Tapi anak-anak muda ini mulai sadar bahwa uang ini bisa loh bekerja untuk kita. Bisa loh uang ini menghasilkan uang yang lebih banyak lagi. Dan disinilah awal booming investasi di Indonesia. Jadi menurut data dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI, jumlah investor di pasar modal Indonesia di akhir 2021 itu mencapai lebih dari 7 juta investor. Dan mayoritas investor baru ini adalah individu yang berusia di bawah 30 tahun. Meningkat pesat dibandingkan sebelum pandemi. Sebelum pandemi COVID-19, jumlah investor di pasar modal Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan. Jadi menurut data dari KSEI pada akhir tahun 2019, jumlah investor pasar modal di Indonesia itu cuma 2.484.354. Jadi naik hampir 3 kali lipat gara-gara pandemi. Ya, jadi ketika sekolah, kuliah ini berubah menjadi Zoom meeting, seminar itu berubah jadi webinar, jutaan anak muda Indonesia ini memulai perjalanan investasi mereka. Saham, reksadana, kripto itu jadi pembicaraan hangat ya di komunitas online dan juga grup-grup WhatsApp. Tapi sayangnya banyak yang memulai investasi itu tanpa literasi yang baik. Jadi tanpa pengetahuan yang bagus, mereka masuk karena terjebak fenomena FOMO atau fear of missing out. Jadi keputusan-keputusan investasi yang dibuat mereka itu rata-rata kebanyakan tanpa riset yang mendalam. Dan inilah yang membawa kita ke sisi lain dari fenomena ini. Jadi selama pandemi ini media sosial kita ini dipenuhi ya cerita sukses investor. Banyak yang tergiur keuntungan besar dalam waktu singkat. Dari saham, kripto, sampai kemarin booming yang sekarang sudah nggak booming lagi yaitu NFT. Tapi penonton-penonton yang nggak riset dan belajar secara mendalam itu nggak sedikit loh yang rugi besar malahan. Jadi beli di harga tinggi, di pucuk, tapi jualnya di harga rendah. Ada juga yang jadi korban penipuan investasi ilegal. Jadi kerugian ini nggak cuma soal uang ya, ini stres, depresi, bahkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap investasi. Jadi nama investasi ini cukup tercoreng pasca pandemi. Karena banyak orang yang nggak paham investasi, asal masukin duit, akhirnya kehilangan uang. Jadi apa pelajaran yang bisa kita ambil ya? Pertama, penting banget kita paham resiko sebelum investasi. Jangan cuma ikutin tren atau terpancing emosi. Jadi selalu cek legalitas platform, legalitas aset, dan fokus pada investasi jangka panjang. Jadi jangan biarkan FOMO itu ngontrol keputusan kalian ya, terutama keputusan finansial karena cukup fatal. Jadi investasi itu ibaratkan lari, investasi itu maraton, bukan sprint. Jadi bijaklah terus belajar.
Jadi media sosial ini nggak hanya jadi alat untuk belajar ya, tapi juga etalase gaya hidup, etalase. Jadi dari unboxing barang mewah, mobil sport yang dipamerkan, sampai liburan-liburan ke destinasi yang eksotis. Kita ini sering terpapar sama standar hidup yang kadang membuat orang bertanya, apakah saya ini gagal ya dalam hidup ya gitu. Jadi di tengah pandemi ketika orang banyak kehilangan pekerjaan, orang kehilangan penghasilan, muncul fenomena yang memanfaatkan situasi ini. Investasi bodong dan flexing yang dilakukan oleh pelakunya. Jadi mereka ini sering menjanjikan keuntungan besar ya, seperti robot trading, binary option, dan skema Ponzi. Itu sangat menjamur sekali pandemi kemarin. Jadi pelaku-pelaku ini sering memamerkan gaya hidup mewah, mobil sport, sampai liburan ke tempat eksotis, di mana ini dilakukan untuk menarik para korban. Jadi mereka ini memainkan psikologis korban, di mana keadaan ini sedang tidak baik-baik saja, ekonomi sedang hancur. Jadi mereka ini ngasih ilusi seakan kalau kalian join ini, join itu, hidup kalian bisa seperti ini loh gitu. Di mana kalian tahu kalau sudah kayak gitu berarti tandanya itu penipuan. Jadi robot trading itu salah satu contohnya ya. Ini mereka klaim sebagai alat otomatis yang bisa menghasilkan profit tanpa usaha. Tapi kenyataannya kebanyakan malah ini ternyata menjadi alat manipulasi untuk memikat korban. Jadi nggak ada ya robot trading itu kemarin yang legal. Tapi di sisi lain ada lagi yang namanya skema Ponzi. Menggunakan uang dari member baru untuk membayar member lama. Pola ini terus berlanjut sampai akhirnya runtuh karena nggak ada member baru yang join untuk membayar member yang lama. Jadi banyak korban ini terjebak karena tergiur flexing dan janji kaya mendadak. Mereka ini kehilangan tabungan, bahkan nggak sedikit juga yang kehilangan aset produktif. Jadi investasi ini adalah cara untuk membangun masa depan ya, bukan jalan pintas untuk kaya mendadak. Jangan sampai tertipu lagi. Jujur penipuan-penipuan tadi itu membuat citra investasi dan trading yang beneran. Ini jadi orang banyak kira itu seperti itu juga, seperti scam gitu, penipuan. Apalagi di masyarakat kita yang literasinya agak rendah. Ingat seperti kata saya di video sebelumnya, jadi investasi itu bukan cara cepat untuk kaya, tapi jangan berharap kaya tanpa investasi. Jadi mindsetnya harus dibenerin dulu. Selain itu juga di pandemi kemarin menjamur, muncul ya fintech, pinjaman online dan lain segala macam. Jadi mereka ngasih kemudahan untuk masyarakat membeli sekarang tapi bayarnya nanti. Tapi ini juga melahirkan fenomena baru, ketergantungan terhadap cicilan. Dari gadget sampai gaya hidup. Jadi cicilan ini sempat menjadi bagian dari keseharian masyarakat kita. Tapi nggak semua anak muda terjebak dalam tren konsumtif seperti yang itu tadi ya. Sebagian dari mereka justru mengejar yang namanya kebebasan finansial dengan strategi yang agresif. Ya, di mana strategi ini sebenarnya namanya FIRE, F-I-R-E ya. Financial Independence, Retire Early. Atau artinya kebebasan finansial dan kalian bisa pensiun lebih cepat. Jadi buat saya kalau semua ini berjalan konsisten ya dan anak-anak muda ini walk the talk, FIRE ini bukan sekedar mimpi kosong, Financial Independence Retire Early. Jadi mereka ini bisa mengorbankan kenyamanan hari ini untuk berharap suatu saat mereka bisa membeli waktu mereka sendiri di masa depan. Oke, sebagai penutup, personal finance di Indonesia ini bukan lagi soal bertahan hidupnya, tapi ini juga gimana kita menjalani hidup. Dari investasi sampai mengejar kebebasan finansial, setiap orang ini punya cara masing-masing untuk mengelola uang mereka. Ingat, uang adalah alat. Terima kasih telah menonton video ini.